ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah, menuju masjid untuk melaksanakan kegiatan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, belajar ad-din bersama. Mudah-mudahan ini diniati dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Kita masuk kepada Ad-Darsus Sabi' dari kitab Al-Mukhtasar fi Makarimil Akhlaq. Ad-Darsus Sabi' halaman 22. Ad-Darsus Sabi' at-ta'anni yani al-anat. 6. Itu sikap berhati-hati, teliti, tidak tergesa-gesa. Disebutkan dalam kitab ini at-ta'anni huwa at-tasabbut wa tarkul ajalah. Ya, yang dalam kurung itu ya. Bahwa makna daripada at-ta'anni yaitu at-tasabbut. Ya, teliti, berhati-hati, adanya cross check. Wa tarkul ajalah, dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ini adalah satu dari akhlak yang terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim, sehingga dalam bersikap dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tetapi ada kelitian, ada kehati-hatian ya. Dan di situ ada kebaikan. Adapun dalil-dalil daripada ta'anni, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, dalam Al-Hujurat ayat 6. Fatabayyanu ay fatasabbatu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa kabar berita, maka hendaknya kalian tabayyun dulu ya, meneliti dulu, meng-cross check dulu. Fatabayyanu maknanya fatasabbatu ya. Kita disuruh meneliti kabar tersebut ya, meng-cross check kabar tersebut benar atau tidak tergesa-gesa. Inilah hakikat daripada at-ta'anni atau al-anah. Tidak seperti yang terjadi mungkin di kisah-kisah atau di sinetron-sinetron. Dengar kabar kemudian langsung dilahap ya, tanpa dicerna dengan akal sehat. Kemudian yang terjadi adalah keributan, kegaduhan antara suami istri dalam rumah tangga. Itu adalah sebuah contoh yang buruk, dan memang pengaruhnya buruk sekali acara-acara seperti itu ya. Hampir-hampir tidak ada kebaikan, sehingga buat apa seorang muslim menghabiskan waktunya di depan monitor televisi untuk melihat acara-acara seperti itu? Buang-buang waktu, mending untuk melaksanakan kebaikan, amal-amal soleh, atau mengajari anak-anak untuk belajar Al-Quran atau belajar agama. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. An-Nisa ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman,
jika kalian pergi berjihad di jalan Allah, hendaknya kalian berhati-hati, bersikap teliti. Disebutkan di dalam catatan kaki nomor 29, qala al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, berkata Imam Abu Ja'far At-Tabari, pemilik tafsir At-Tabari, fatabayyanu maknanya adalah fata'annau fi qatli man ashkala alaikum amruhu. Maksud dalam ayat ini fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian pergi berjihad di jalan Allah maka telitilah, berhati-hatilah. Maksudnya fatabayyanu di sini adalah fata'annau fi qatli man ashkala alaikum amruhu. Berhati-hati, teliti terlebih dahulu dalam membunuh orang yang perkaranya masih samar atas diri kalian. Falam ta'lamu haqiqata islamihi wala kufrihi. Maka kalian belum mengetahui secara sesungguhnya, hakikatnya, apakah dia orang yang engkau bunuh tersebut hakikatnya Islam atau kafir. Di sini diperintahkan untuk apa? Berhati-hati ketika seorang berjihad fi sabilillah. Jangan sampai kemudian membunuh seseorang yang masih samar. Apakah dia muslim atau kafir? Itu ketika dalam medan tempur. Lalu bagaimana jika dalam keadaan damai, bukan di medan tempur? Tayyib. Jelas seorang muslim harus sangat berhati-hati sekali dalam masalah darah ini, tidak boleh sembarangan. Wala ta'jalu fataqtulu man iltabasa 'alaikum amruhu. Dan janganlah kalian tergesa-gesa, terburu-buru sehingga kalian membunuh orang yang masih samar hakikatnya pada diri kalian. Apakah dia betul-betul kafir ataukah masih seorang muslim? Dan ini berbahaya. Karena nyawa seorang muslim sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Nyawa seorang muslim lebih berharga di sisi Allah SWT daripada hancurnya dunia dan seisinya. Sehingga dalam kondisi jihad fisabilillah sekalipun, seorang muslim hendaknya dia ta'anni, tidak terburu-buru. Bermodalkan semangat takbir, kemudian apa yang di depannya dihunus. Kan tidak seperti itu. Harus yakin dulu, ada ilmu yang yakin bahwa yang sedang dihadapi ini adalah betul-betul orang kafir yang memang untuk diperangi, kafir harbi. Karena tidak setiap kafir itu juga boleh diperangi. Di sana ada kafir muahid, ada kafir musta'min, ada kafir dhimmi. 3 itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dilindungi dalam Islam. Satu-satunya kafir yang boleh diperangi adalah kafir harbi. Kafir yang memang dia memerangi kaum muslimin secara fisik, maka juga dihadapi secara fisik. Namun mereka yang datang ke Indonesia dengan tujuan melancong, masuk ke Indonesia dengan cara baik-baik, membayar visa dan seterusnya, maka di situ membayar visa itu sebagai bentuk jaminan keamanan pada dirinya dari pemerintah muslim yang ada di negeri ini. Maka tidak boleh didolimi apalagi sampai dibunuh. Jadi hendaknya seorang muslim dalam hal ini berhati-hati. Di sini disebutkan wala tataqaddamu ala qatli ahadin. Maka janganlah kemudian kalian terburu-buru maju untuk membunuh seseorang illa ala qatli man alimtumuhu yaqinan harban lakum walillahi walirasulihi. Kecuali memang kalian itu betul-betul maju untuk membunuh orang yang sudah diketahui oleh kalian secara yakin kalau dia ini memang adalah seorang kafir harbi. Mereka ini memerangi atau dia ini memerangi kalian
memerangi Allah, memerangi Rasulullah. Betul-betul kalian mempunyai ilmu tentang diri orang ini yang akan dibunuh dengan ilmu yang yakin. Bahwa orang ini betul-betul memerangi Allah, memerangi Rasulnya, memerangi kalian, memerangi dinul Islam. Ya, secara fisik. Ya, di medan tempur. Ya, bukan dalam kondisi damai, apalagi tercampur baur. Di situ ada kaum muslimin di sebuah tempat, di sebuah daerah, di sebuah negara, dengan atas nama jihad kemudian seseorang ya meledakkan diri. Tidak seperti ini praktek jihad, tidak. Bahkan ini adalah bunuh diri, ya, yang merupakan satu bagian dari dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka perhatikan, sampai dalam kondisi jihad fisabilillah yang syar'i tersebut, di medan tempur seorang muslim harus berhati-hati. Lalu bagaimana jika dalam kondisi yang bukan kondisi jihad? Ya. Terus bandingkan dengan perilaku sebagian orang yang terburu-buru, ya, dengan semangat menggelora anak muda atas nama jihad meledakkan dirinya di kerumunan masyarakat. Di mall mungkin bisa jadi seperti itu, atau mungkin di pantai, ya, bahkan sebagian ada yang nekat di masjid. Jauh sekali dari tuntunan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, semoga Allah menjaga para pemuda Muslim dari pemikiran-pemikiran sesat, ya, dari pemikiran-pemikiran radikal, ya, karena sesungguhnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah yang penuh dengan hikmah, dengan kelembutan, penuh dengan akhlak karimah, ya, bukan dakwah sembarangan dan serampangan. Maka at-ta'anni ini sikap yang mendidik kita untuk berhati-hati, apalagi jika berkaitan dengan darah seorang. Apalagi jika itu seorang muslim. Jika non muslim saja, orang kafir, kita tidak boleh mendolimi. Lalu bagaimana dengan, ya, nyawa atau darah seorang muslim? Ini dua ayat berkaitan dengan sifat at-ta'anni. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam il Ashaj Abdul Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Al Ashaj Abdul Qais, inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anatu, rawahu Muslim. Kata Rasul kepada Ashaj Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilm, ya, santun, wal anat, dan juga teliti, tidak tergesa-gesa. Al-hilm di sini sebetulnya maknanya mirip dengan al-anat, ya. Disebutkan di dalam buku ini, ya, di kotak sebelah kanan itu, ya, di situ ada al-anatu hiya at-tamahul fi tadbiril umur wa tarkit ta'ajjul, yaitu perbedaan antara al-anat dan al-hilm. Ya. Al-anatu hiya at-tamahul fi tadbiril umur wa tarkit ta'ajjul. Anat di sini adalah, ya, ketelitian, kehati-hatian dalam mengelola perkara, ya, dan meninggalkan ketergesa-gesaan. Amal hilm, adapun al-hilm huwa al-imhal bi ta'khiril iqab al-mustahaq. Adapun al-hilm adalah al-imhal, yaitu sifat mengakhirkan, ya, bi ta'khiril iqab, ya, mengakhirkan apa? Mengakhirkan hukuman yang memang berhak untuk ditunaikan, berhak untuk dilaksanakan. Tapi apa? Mengakhirkan iqab yang memang berhak tersebut. Ini adalah al-hilm. Tapi seringkali al-hilm juga dimaknai bahasa Indonesianya santun. Baik. Ini dua sifat yang
menghindarkan seorang muslim dari keterburu-buruan, ketergesa-gesaan. Ya, karena sikap ketergesa-gesaan itu adalah sikap yang tidak baik. Ya, dia datangnya dari syaitan. Ya. Adapun kehati-hatian ini adalah sikap yang terpuji, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Rawahul Baihaqi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa at-ta'anni, ya, sifat teliti, berhati-hati ini dari Allah. Datangnya dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton. Adapun sifat ketergesa-gesaan, keterburu-buruan ini datangnya dari syaitan. Maka seorang muslim hendaknya ya betul-betul menata diri, ya, sehingga segala perkaranya teratur, terkonsep, tertata dengan rapi, ya, dalam segala hal. Dan itu menyebabkan dia tidak terburu-buru. Karena kalau sesuatu itu terburu-buru, nanti kalaupun hasilnya baik tidak maksimal biasanya. Ya. Apalagi jika memang tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan, jauh dari harapan karena keterburu-buruan. Ya, betul-betul di konsep, di manage dengan rapi kan gitu. Ya. Kajian-kajian di manage dengan rapi, terkonsep. Ya. Ada ikhbar, pemberitahuan kepada yang mengisi sehingga tidak terburu-buru pelaksanaannya. Termasuk juga ikhbar kepada para hadirin dan hadirat sehingga mereka juga tidak terburu-buru menerima berita, kemudian juga terburu-buru untuk mendatangi majelisnya. Nah, dan juga dalam segala hal, ya, dalam perkara-perkara yang apalagi menyangkut orang banyak. Jika perkara untuk diri sendiri saja kita perlu ta'anni, apalagi jika menyangkut orang banyak, menyangkut umat, ya, perlu dengan ta'anni, tidak terburu-buru. Kemudian wa an Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tu'adatu fi kulli syai'in khair illa fi amalil akhirah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sesungguhnya ya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tu'adah yaitu sikap kehati-hatian, perlahan-lahan, fi kulli syai' pada segala sesuatu, khair, ya, itu adalah baik, illa fi amalil akhirah, kecuali pada amalan akhirat. Ya. Maksudnya apa ini? Ya. Ini maksudnya supaya dalam amalan akhirat itu bukan berarti nyuruh untuk terburu-buru, tetapi bersegera. Ya, bersegera. Al-musara'ah, ya, dalam mengamalkan amalan-amalan akhirat. Al-musara'ah, tidak menunda-nunda. Ya. Kan beda ya antara terburu-buru, tergesa-gesa. Ini biasanya lebih kepada tanpa persiapan. Tapi kalau al-musara'a ilal khair, fastabiqul khairat, ya kan? Itu sudah ada persiapan mestinya. Ya. Orang yang melaksanakan kebaikan itu kan sudah diniatkan dengan baik, ya, dengan matang. Ya, maka dalam hal kebaikan, amal-amal akhirat, seorang muslim jangan menunda-nunda, bersegera. Ya. Dalam hal al-musara'a ilal maghfirah wal jannah, ya, hendaknya bersegera. Ya. Memang sangat dianjurkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Ya. Dalam kebaikan amal-amal akhirat, ya, bersegera, tentu dengan sebuah persiapan. Sehingga dalam beramal itu tidak asal-asalan. Ya. Beda dengan ketergesaan yang cenderung lebih
belum siapnya seseorang untuk melaksanakan sebuah sesuatu atau sebuah amal atau sebuah perbuatan, sebuah nasyat, kegiatan. Ya, karena kelalaian sehingga tergesa-gesa kan gitu. Beda dengan tadi al-musara'ah ila al-khair. Kemudian qaulus salaf anit ta'anni. Ya. Perkataan salafus saleh tentang sikap ta'anni. Qala al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Berkata Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an, innal mutasabbita musibun au kada an yakuna musiban wa innal ajila mukhtiun au kada an yakuna mukhtian. Ya. Sesungguhnya al-mutasabbit, orang yang bersikap teliti, hati-hati, musib, maka orang ini benar sikapnya. Au kada an yakuna musiban, ya. Atau paling tidak dia hampir benar sikapnya, ya. Benar sikapnya, benar ijtihadnya, ya. Wa innal ajila, adapun orang yang tergesa-gesa, mukhtiun, maka orang ini adalah salah. Au kada an yakuna mukhtian, atau paling tidak dia ya hampir-hampir salah. Ya, bisa-bisa salah karena ketergesa-gesaannya. Ya, seperti yang dibilang pertama tadi bahwa kalaupun misalkan target yang dicanangkan itu ternyata maksudnya kena, tetapi biasanya tidak maksimal karena keterburu-buruan. Ya. Dan terburu-buru itu cenderung biasanya karena kelalaian, kemudian ingat, nah baru kemudian tergesa-gesa, terburu-buru. Ya. Beda dengan sebuah persiapan yang matang dan dia juga mengingatnya, ya, mempersiapkannya dengan baik, kemudian dia bersegera misalkan, ya, kemudian akan tercapai dengan izin Allah perkaranya dengan maksimal. Ya. Wa ausa Malik ibnul Mundhir banihi. Malik ibnu al-Mundhir memberi wasiat kepada anak-anaknya, ya bunai, wahai anakku, ilzamu al-anat, ya, waghtanimu al-fursah tadhfaru. Wahai anakku, ilzamu al-anat, tetaplah bersikap anat, yaitu teliti, hati-hati. Ya, jangan lepaskan sikap itu. Ilzamu, pegang teguh. Ya, al-iltizam bil anat. Waghtanimu al-fursah tadhfaru, dan maksimalkan waktu yang ada. Ya, maka kalian akan menang. Tadhfaru, akan beruntung. Ya. Iktinam al-fursah ini penting sekali. Mengelola waktu dengan tepat. Ya. Ada target-target yang memang misalkan dicanangkan oleh seorang, apalagi dia masih berumur ya sangat muda. Ya, kapan dia harus melaksanakan jenjang pendidikan, misalkan sampai maksimal S1, S2, S3. Tapi juga di sela-sela itu dia juga harus misalkan menikah. Kemudian juga dia juga harus mengelola dakwah dan seterusnya. Semakin banyak waktu itu dipenuhi dengan kegiatan dan aktivitas kebaikan, inilah sesungguhnya keberkahan waktu. Ya. Jadi jika antunna kok waktunya penuh ya 1 minggu ini, dari bangun pagi sampai tertidur lagi, kok saya setiap hari kayak gini, gak usah sedih. Jika isinya banyak kebaikan, banyak kajian, banyak aktivitas kebaikan, hal-hal yang Allah ridhoi, antumlah berbahagia, antum berbahagia. Ya. Karena sebagian orang itu waktunya hilang tanpa ada nilainya. Sebagian orang itu bahkan sibuk dengan kemaksiatan.
mengisi waktu-waktunya, hari-harinya dengan kemaksiatan, bahkan dengan kesyirikan, bahkan dengan bid'ah. Kemudian Allah ciptakan bagi antuna waktu yang penuh dengan aktivitas kebaikan, dari mulai kajian, dari mulai antuna berzikir pagi, ya, zikir sore, kemudian mungkin membantu ibu, membantu ayah, membantu suami, membantu istri, ngajari anak-anak, ya, kemudian juga ngisi kajian. Ya. Sungguh ini adalah sebuah kebaikan, dan inilah keberkahan waktu sebetulnya. Ya, ketika kebaikan itu banyak yang bisa kita lakukan dalam satu hari, inilah keberkahan waktu. Ya. Dan patokannya bukan masalah duniawi, tidak. Bukan masalah harta, bukan masalah. Tidak. Ya. Tapi ketika kita Allah berikan taufik untuk kebaikan, kita merasa nyaman, hidup kita tenang. Ini sungguh nikmat yang besar. Di saat ya sebagian bahkan mungkin banyak orang-orang yang mungkin secara finansial mereka luar biasa, cuman bingung, hatinya tidak tenang, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang kemudian setelah itu tercapai apalagi tidak ada ketenangan, akhirnya apa? Bunuh diri. Ya. Coba kita mulai memikirkan betapa nikmat ini begitu besar dari Allah SWT. Ya. Maka ketika kita dalam sebuah misalkan daftar kegiatan, kok aktivitas kita penuh, kita cek aktivitas A, B, C sampai Z ini, kita cek ini bermanfaat enggak, nilai kebaikannya ada enggak, ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah atau sebaliknya. Kalau iya, lanjutkan, kalau enggak, hentikan, kan gitu. Sehingga waktu yang kita miliki untuk kegiatan dalam sehari itu 24 jam betul-betul tertata, termanage dengan baik, ya. Dan inilah keberkahan waktu sesungguhnya. Ya. Kan barokah itu ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Waktu kita kemudian ya digunakan hanya untuk hal-hal yang positif, ya, untuk kebaikan, untuk ketaatan, bermanfaat bagi sesama manusia. Inilah kebaikan. Ya. Sekali lagi patokannya bukan masalah duniawi. Waqtanimu al-fursa tadfaru. Maka ya, maksimalkan waktu yang ada, tadfaru. Ya, kalian akan beruntung, kalian akan menang. Ya. Inilah beberapa dalil dari Al-Qur'an, ya, dari sunnah, dari perkataan salaf tentang masalah at-ta'anni, ya, atau al-anah. Dan biasanya sikap al-anah ini atau sifat al-anah ini dibarengkan dengan sifat al-hilm. Ya, karena memang dalam keduanya ada ketelitian, ada kehati-hatian, tidak tergesa-gesa dalam mengelola atau bersikap atau dalam memberikan sebuah punishment. Ya. Maka ini juga penting bagi yang hidup di lembaga pendidikan, apalagi yang boarding kayak pesantren. Tentu semakin banyak santri di dalamnya, potensi pelanggaran itu semakin besar. Ya. Ya memang ya terkadang kita mendapati sebagian wali santri yang belum bisa mengerti dengan baik dengan kondisi anaknya yang di pesantren. Ketika anaknya misalkan kena pelanggaran berkali-kali, kemudian sampai pada titik di mana harus dikembalikan kepada dirinya, kepada orang tuanya. Terkadang wali santri ngomong karena mungkin terbawa suasana emosi, kecewa anaknya. Ya. Ada sebuah petikan, Ustaz, kalau begitu pesantren gagal. Lah buktinya anak saya seperti ini. Oh ya, terkadang kata-kata itu muncul dengan ya sadar atau tidak, ya walau alam itu. Tidak bisa seperti itu, ya. Kemudian tiba-tiba menyalahkan pesantren. Mana peran Anda ya di saat misalkan putra Anda ditegur pertama kali? Anda diberitahu, pernahkah memberikan nasihat? Ya kan? Pernahkah datang ke pondok mengkhususkan diri ya untuk apa? Memberikan nasihat untuk anaknya, karena penting ya, supaya anaknya tetap berada di pondok tanpa melanggar dan menjadi anak yang soleh. Tapi ketika sudah dikeluarkan, penyesalan muncul, kemudian tiba-tiba muncul pondok gagal. Ya kalau cuma 1 anak, 2 anak, 3 anak, bahkan 10 anak dari sekian ribu santri yang ada, masa sih masih dianggap gagal juga? Toh zaman Nabi Muhammad SAW juga di antara sahabat ada juga yang melanggar kan? Ya.
Bahkan ada seorang wanita Ghamidiyah yang datang ke Nabi Muhammad SAW minta untuk dirajam gara-gara dia sudah menikah namun kemudian berbuat zina. Berani nggak tuh mengatakan bahwa pendidikan Nabi Muhammad SAW gagal? Kan tidak. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang teladan yang terbaik dalam mendidik umat. Beliau adalah sukses dalam mendidik umatnya. Tentu di sana ada yang melanggar kemudian diberikan hukum kan gitu. Masa orang yang melanggar tidak dihukum? Ya dihukum. Namun apakah kemudian adanya hukuman itu menunjukkan kegagalan? Kan tidak. Apalagi jika adanya memang persentasenya sangat-sangat kecil sekali kan gitu. Nah ini terkadang kita mendapati sebagian wali santri seperti ini. Ifafidin dan afafidin azanillahu wa iyyakum. Nanti jika antum atau antuna menjadi seorang wali santri atau mungkin sudah menjadi wali santri, ya hendaknya menjadi teladan dalam berta'awun, menjalin kerjasama yang baik antara wali santri dengan pesantren. Ya, karena pendidikan anak itu hakikatnya ada pada beban orang tua, bukan pesantren. Pesantren hanyalah sekedar membantu. Dan di akhirat kelak, pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban adalah orang tua, bukan pesantren. Sehingga orang tua walaupun jauh dari pesantren, dia tetap melaksanakan sinergi, koordinasi yang baik dengan pesantren tentang pendidikan putra-putri anak-anaknya kan gitu. Tidak lepas begitu aja. Ini pesantren, saya siap membayar bulanan sekian, saya lebihkan, bahkan langsung saya cash dalam 1 tahun full. Saya nggak mau tahu, yang penting anak saya lulus, kepalanya ngebul penuh dengan ilmu. Kan tidak seperti itu. Ya. Seperti sulap gitu ya, simsalabim abrakadabra, nauzubillah min dzalik. Ya, tidak. Ya, perlu dengan proses. Ya. Karena anak soleh itu adalah sebuah berlian, dan berlian itu perlu dipoles dikit-dikit. Ya, mungkin dia bisa terjadi kesalahan, pelanggaran, diingatkan dia bertobat. Ini kebaikan kan gitu. Bukan berarti anak soleh itu tidak pernah melanggar sama sekali, enggak, mustahil. Kullu bani Adam khata', bisa? Nah, wa khairul khata'in at-tawwabun kan gitu. Ya. Setiap kita itu mesti berbuat salah. Yang pernah berbuat salah, sebaik-baik mereka adalah yang bertobat kan gitu. Enggak apa-apa. Kemudian dia kemudian hari berbuat salah lagi, ya tobat lagi. Diingatkan lagi, namanya juga manusia. Nah, selama pintu tobat terbuka, ya, maka ini adalah sangat dianjurkan untuk segera ya, kembali bertobat kepada Allah SWT. Dan jangan dicaci jika ada orang yang bertobat itu, dan jangan dikasih cap-cap jelek. Kalau sudah bertobat sudah, dia adalah hamba Allah, dia adalah teman kita, dan kemudian dia adalah sama ya, dia punya hak untuk dihargai juga ya. Baik. Ini kadang kita dapati ya, di dunia pesantren seperti ini. Kemudian di sini disebutkan fawaid at-ta'anni, faedah-faedah dari sikap ta'anni. Ya, teliti. Ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Yang pertama, at-ta'anni yadullu ala sahibihi kamalal aqli wa tuma'ninatal qalbi. Ya, ketelitian ini menunjukkan ya kepada pemiliknya, ya, orang yang memiliki ketelitian, yaitu sempurnanya akal dia dan ketenangan hatinya. Ya. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam bersikap. Ya, apalagi di zaman penuh dengan fitnah. Info masuk, langsung share. Masuk WA langsung share. Jangan dulu, ta'anni. Ya, ini apa maksudnya? Ini berita benar atau tidak? Jangan-jangan ini penuh dengan kedustaan. Jangan-jangan ini fitnah. Ya. Terkadang lata gitu itu ya. Segera share, semoga dapat pahala, semoga ini. Sebentar, ini apa? Yang kita share ini apa? Karena akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Ketika sudah share ternyata beritanya hoax. Diingatkan, Mas tadi beritanya hoax, ini buktinya. Anu kok saya cuman share kok, cuman kopas. Lah, cuman kopas, tapi nyebarnya sudah kemana-mana kan gitu. Anda bertanggung jawab juga. Kalau perkara yang cuma terhenti di dunia mungkin nggak terlalu masalah. Namun bagaimana jika berkaitan dengan akhirat? Jika seorang misalkan kopas hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan yang tidak disyariatkan, bid'ah, atau misalkan amalan yang mengandung kesyirikan.
Maka jurus kopas itu juga harus hati-hati. Ya. Silakan Anda kopas ya dengan menyertakan sumber pengambilan berita tersebut atau sumber ilmu tersebut, tapi yakinkan dulu bahwa itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, saya juga pernah memperingatkan saudara saya yang asal kopas ya. Saya bilang, Mbak, ini kok seperti ini. Ya, kita ingatkan, karena khawatir kemudian ini menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu susah. Asal ada info masuk langsung share. Dan juga sikap-sikap yang lainnya. Saya sebutkan masalah kopas karena memang yang paling mudah sekarang diantaranya adalah aktivitas kopas, copy paste. Ya, itu mudah sekali, seret. Kemudian yang kedua, at-ta'anni yasriful insan 'anid dhalal wal khata'. Kehati-hatian ini akan menjaga manusia, menjaga seseorang dari kesesatan dan kesalahan. Ya, dari terjerumus kepada kesesatan dan kesalahan. Ya. Jelas kalau orang yang tidak berhati-hati, dia bisa terjerumus kepada kesesatan, kepada kesalahan. Ya. Apalagi jika berkaitan dengan masalah din, dalam masalah agama, masalah ibadah. Jangan-jangan ibadah selama ini kita lakukan dari sejak kita baligh sampai detik ini, jangan-jangan tidak ada dasar dalilnya, sehingga terjerumus kepada kesesatan. Karena ketika ibadah tanpa ada dasar dalil berarti bid'ah. Sedangkan bid'ah kata Nabi, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini jangan sampai kita ya sudah beribadah sejak dicatatnya sebuah amalan, yaitu ketika kita baligh ya, sampai umur sekarang ini, bahkan nanti ketika kita sampai meninggal, naudzubillah, tiba-tiba amalan itu tidak ada faedahnya di sisi Allah, karena terhitung amalan yang tidak ada dasar dalilnya, tidak diridhoi oleh Allah. Ya, karena dasar daripada ibadah itu, asal daripada ibadah itu adalah haram dilaksanakan sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Sehingga jangan pernah kita mengadakan amalan-amalan ya tanpa ada dasar dalilnya. Dan yang berhak untuk mensyariatkan adalah Allah dan Rasulnya. Ya sudah, itu aja. Ya, tidak perlu ada tambahan, tidak perlu ada pengurangan. Ya, mudah-mudahan ya amalan kita yang sejak dulu, sejak awal kita balik sampai sekarang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nilai pahala. Kan berbahagia kita nanti. Tapi kalau misalkan tidak ada nilainya zong, sifar, tidak ada pahalanya, kita udah capek-capek gitu kan. Bahkan sebagian ada yang berangkat haji, umroh. Ya. Kalau itu tidak dianggap oleh Allah kan ya percuma. Maka penting kita untuk ta'anni juga dalam beribadah, berhati-hati, teliti dalam beribadah. Yang ketiga, at-ta'anni kulluhu khair wa mahmudul akibah. Sikap kehati-hatian ya atau ya waspada ataupun teliti ini adalah semuanya baik ya dan terpuji. Ya, akibatnya baik, akibatnya terpuji. Dan insya Allah nggak ada penyesalan bagi orang yang mempunyai sifat atau sikap ta'anni. Kemudian yang keempat, at-ta'anni yasunul insana 'anil akhlaqil madmumah. Bahwa ta'anni itu menjaga atau membentengi manusia dari akhlak yang tercela. Karena lawan daripada ta'anni kan ajalah ya, ketergesa-gesaan tadi. Ya, dan ketergesaan itu adalah akhlak yang tercela. Kemudian siyanatul insan min kaidi syaiton fal ajalatu min kaidihi. Faedah yang kelima ya,
menjaga ta'ani ini menjaga seseorang dari tipu daya syaitan. Dan al-ajalah, ketergesa-gesaan ini adalah di antara tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan itu banyak. Dengan segala cara syaitan akan menipu manusia dari berbagai sudutnya. Ya. Tapi yakinlah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kata Allah, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sebetulnya dhaif, lemah. Cuman kitanya kemudian yang kondisinya juga lemah sehingga mudah kemudian terpedaya. Ya. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ketika kondisi iman kita lemah, ya akhirnya memperdaya kita kan gitu. Kita memperturutkan hawa nafsu kita, akhirnya setan mudah. Ya. Maka penting untuk senantiasa ingat Allah, zikir kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, dari tipu daya syaitan. Ya, dekat dan bermajlis dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya. Tidak bergaul dengan sembarangan orang. Ya, memilih lingkungan yang baik, yang kondusif, terutama untuk keluarga, untuk anak, istri. Ini penting sekali. Ya. Sehingga disebutkan al-jaru qoblad dar. Ya. Ya. Lihat dulu tetangganya atau calon tetangganya siapa sebelum Anda bangun rumah di situ. Al-jar qoblad dar. Ya. Anda mau bikin rumah, cek dulu. Saya tetangga kanan kiri depan belakang siapa, orang baik enggak? Ya, baru bangun rumah jika orangnya baik kan gitu. Karena tetangga ini akan juga memberikan pengaruh kepada kita. Ya. Maka lingkungan ini penting sekali ya untuk pendidikan ya. Supaya kita juga bergaul dengan mudah ya, supaya kita juga bisa menjaga hati. Coba antum bayangkan jika seorang tetangga ya, tetangga yang tidak bisa diajak ya toleransi, tidak bisa diajak mengerti ya, setiap saatnya mungkin hingar-bingar musik. Coba antum bayangkan tuh, kanan kiri depan belakang rumah antum, wah antum nggak bisa tenang tuh hidup ya. Jangankan musik, menyetel murotal suaranya keluar mengganggu tetangga kita, itu hukumnya tidak boleh, apalagi jika itu adalah hingar-bingar musik ya. Ini hendaknya menjadi perhatian seorang muslim. Baik. Kemudian qala syair. Ya, ini ada syair. La ta'jalanna li amrin anta talibuhu faqallama yudrikul matlubadul ajali. Ya, janganlah atau sungguh janganlah ya Anda terburu-buru dalam ya menuntut sebuah perkara. Ya, dalam menuntut sebuah perkara. Janganlah Anda terburu-buru dalam menuntut sebuah perkara. Faqallama yudrikul matlubadul ajali. Ya, karena sangat sedikit sekali orang yang terburu-buru, tergesa-gesa ya mendapatkan apa yang dia tuntut. Ya. Menuntut ilmu kalau tergesa-gesa enggak bakalan dapat yang dimaksud. Ya. Pengennya menuntut ilmu itu sekali dua kali kajian kemudian menjadi ulama besar. Tidak. Subhanallah. Ya. Menuntut ilmu itu perlu dengan apa? Kesabaran. Nyatet. Catatan ini enggak rapi, nanti sampai rumah dirapikan. Kurang, telepon temennya, WA temennya. Tadi ini kekurangannya apa? Ditambah-tambahin. Kurang puas, cari yang lainnya. Kalau perlu datangi ustaznya. Saya tadi ada yang kurang ini. Rapi catatannya. Jadi ada catatan yang kasar, masih belum rapi. Ketika di majelis karena terburu-buru mungkin banyak coretan, ada dirapikan. Itu sedikit demi sedikit lama-lama buku itu menjadi penuh. Ganti buku yang baru. Kan gitu. Dan diulang-ulang terus. Baca kitabnya juga. Ya, dan di antara hal yang sangat penting adalah kemampuan berbahasa Arab. Ya, saya sangat menganjurkan ya, ikhwan dan akhwat senantiasa semangat mempelajari bahasa Arab. Karena ketika antum sudah bisa berbahasa Arab, itu enak pegang kitabnya yang berbahasa Arab, antum baca, antuna baca, dan itu lebih bisa meresap ya, daripada menerjemahkan atau mendengar terjemahan. Ya. Dan itu adalah
sebuah tuntutan seorang muslim. Dan insya Allah tidak ada waktu yang terlambat, tidak Allah. Tidak ada kata waktu terlambat dalam mempelajari bahasa Arab untuk mengenal Islam lebih dalam. Dahulu di antara para ulama itu ada yang baru mulai belajar itu umur 40-an, itu ada. Tidak sedikit. Ya. Kemudian setelah belajar dengan giat, menghafal, belajar, Allah beri kemudahan, Allah beri taufik. Di antara mereka ada yang menjadi juga ulama juga kan gitu. Ya, jadi jangan pernah merasa saya udah telat ini belajar. Saya udah telat belajar bahasa Arab, umur saya sudah sekian puluh tahun. Enggak. Ya, tidak ada kata yang terlambat. Mudah-mudahan kemudian dengan mulai serius belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama itu, Allah berikan taufik sehingga waktu kita penuh dengan belajar. Dan insya Allah ini masih dalam koridor apa? Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Dalam bingkai barang siapa yang menuntut ilmu atau berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kan yang kita harapkan seperti itu. Ya, ujung-ujungnya menuntut ilmu itu untuk apa sih? Agar kita dipermudah jalannya menuju surga, agar kita kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Sudah, kalau sudah masuk surga, ya sudah, happy ending kan gitu. Jadi kita capek-capek menuntut ilmu, kita melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, kita melaksanakan kewajiban, kita menjaga hak tetangga, kita menghargai orang lain, kita menghormati orang lain, memuliakan yang tua, menghormati yang kecil. Itu kita capek-capek bersikap seperti itu dalam rangka apa? Kita ingin supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi jelas tujuannya surga. Tujuannya jelas surga. Ya. Bohong kalau ada seorang muslim beramal soleh tidak ingin surga. Ya. Harus menginginkan surga. Baik. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka orang ini faqad faz. Orang ini sungguh telah beruntung dengan seberuntung-beruntungnya kan gitu. Keberuntungan yang hakiki adalah ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga, jauh dari neraka. Gitu kan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Adapun kehidupan dunia adalah tidak lain dan tidak bukan sekedar mata, ya, kesenangan yang menipu, ya, dan akan kita tinggalkan. Ya, maka seorang muslim yang cerdik, yang cerdas, dia akan menyiapkan dunianya untuk bekal akhiratnya. Taib. Ada nasihat di situ. Ya, kita sedikit lagi. Irji ilan nas summa imla'il faragat bil kalimatil munasibah. Yang pertama, al-anatu diddu. Diddu itu lawan, ya. Al-anatu diddu. Mal jawab. Al-anatu diddu al-ajalah, ya. Al-anatu takunu bitarkil ajalah juga sama. Nomor 3, al-khoslatani allatani yuhibbuhumallahu. Mal jawab. Yang dalam hadis itu, hadis al-ashaj, al-hilmu wal anat. Yang keempat, at-ta'anni, ya, nukta min. Itu minnya seharusnya langsung, ya, baru titik. Itu kebalik, ya. At-ta'anni titik min, terbalik. Harusnya min dulu baru titik kan gitu. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. At-tu'adatu fi kulli syai'in khair illa fi hadis rawi Abu Dawud wa ghairuhu fi amalil akhirah. Ajib bisahih aw khata. Ata'ani minal akhlaq al-madmumah. Al-madmumah itu yang tercela. Li'annahu min ta'khiril amal. Sahih aw khata? Khata, ya. Ya, ta'ani dari akhlak yang tercela karena dia mengakhirkan amal. Enggak. Khata, ya. At-ta'ani fil akhbar bitasabbut sihhatiha. Ya, at-ta'ani fil akhbar bitasabbuti sihhatiha. Kehati-hatian atau kelitian dalam menerima kabar itu dengan cara cross check kebenarannya, ya, dengan cara memastikan kebenarannya, keabsahannya. Al-jawab sahih. Innal mutasabbit musibun aw kada an yakuna musiban. Sahih atau kata? Sahih, ya. Innal mutasabbit musib aw kada an yakuna musiban. Sebaliknya, innal ajila musibun aw kada an yakuna musiban. Kok sama, ya? Berarti di sini
khata, ya. Baik. Yang kelima, at-tu'adatu fil ibadati mamduh. At-tu'adatu fil ibadati mamduh. Al-jawab sahih, sah? Nah. At-tu'adatu fi kulli syai'in khair illa fi amal al-akhirah. Illa fi amal al-akhirah. Berarti jawabannya khata ya? Iya. Karena amal al-akhirah ini kan ibadah ini. Ya. Di sini ada illa fi amalil akhirah. At-tu'adatu fi kulli syai'in khair illa fi amalil akhirah. Ya, berarti di sini apa? At-tu'ada fil ibadah berarti bukan mamduh ya. Jawabannya berarti khata di sini ya. Kemudian yang keenam, at-ta'anni yadullu ala dhafil aqli wa naqsihi. Betul gak tuh? Kehati-hatian itu menunjukkan lemahnya akal dan kurangnya akal. Khata. At-ta'anni yasunul insan anil akhlaq al-madmumah. Yasunu menjaga, membentengi. Jawabannya sahih ya. Kemudian al-ajalatu min kaidi syaitan. Sahih atau khata? Al-ajala min kaidi syaitan. Al-jawab sahih ya. Taib ini ikhwafiddin dan akhwafiddin azanullah wa iyyakum. Yang kita bahas tentang at-ta'anni ya. Al-anat, mudah-mudahan kita bisa ya mencerna, kemudian yang lebih penting adalah mengamalkannya setelah kita mengilmuinya. Dan mohon maaf ya atas ketidaknyamanan dalam menyampaikan hal ini ya. Ya, memang kita harus menjaga kondisi fisik juga ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah SWT dalam keseharian kita terkait dengan masalah kesehatan di musim-musim ini. Tapi jika ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup. Bedanya ta'ani sama at-tu'ada. At-tu'ada disebutkan di situ adalah at-tamahul ya. At-tamahul. Yaitu apa? Perlahan-lahan di sini. Disebutkan perlahan-lahan. Sebetulnya mirip ya secara apa namanya itu? Secara bahasa ya. At-tamahul, at-ta'ani, kemudian ada lagi apa? Al-ana, al-hilm. Itu kalau kita terjemahkan susah secara tepat. Sekali lagi, inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena mencari kosakata bahasa Indonesia untuk mufradat bahasa Arab yang banyak itu ya tidak bisa mewakili 100%. Ya, sehingga kalau kita terjemahan paling sifatnya takrib, pendekatan. Ini maknanya seperti ini kurang lebih, maknanya ini kurang lebih. Ya. Sehingga yang perlu kita laksanakan adalah memahami teks aslinya. Ya, kemudian membuka mu'jam yang berbahasa Arab, kamus yang berbahasa Arab, sinonim atau yang lainnya. Nah, ini yang penting. Ya, seperti tadi ada at-tu'ada, ada at-tasabbut, ada at-ta'ani, ada at-tabayyun, ada al-hilm, ada al-anah. Ya, itu kalau diterjemahkan bisa jadi nanti mirip-mirip. Ya, waspada, ketelitian, berhati-hati, tidak tergesa, tidak terburu-buru. Ya, paling hanya itu ya. Ya, paling hanya itu. Yang berkaitan dengan amalul akhirah, maksudnya apa? Kita tidak boleh perlahan-lahan, lebih kepada supaya kita bersegera, ya. Tidak semacam menunda-nunda seperti itu ya. Menunda-nunda atau mungkin berleha-leha. Nah, ada lagi kata-katanya berleha-leha, berlambat-lambat kan gitu, ya. Dan tetap dalam pelaksanaannya dalam ibadah ini mengacu kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak cepat, misalkan sholat, mentang-mentang kita tidak boleh ada di dalam sholat misalkan, ya kemudian pelaksanaannya cepat, tidak seperti itu. Tetap penuh dengan tumaknina, penuh dengan rukun-rukunnya dijalankan. Tetapi menuju untuk beribadah sholat di masjid, tidak boleh kemudian kita bahkan ketika terdengar qomat kita berlari-lari hanya untuk mendapatkan misalkan rokaat, ya 1 rokaat. Kan ada tuh sebagian yang kalau sudah qomat atau misalkan supaya tidak tertinggal rakaatnya, ya melihat imam kok mau ruku kemudian langsung, ya tidak seperti itu. Ya, tenang, tetap berjalan. Apa yang kita dapatkan ya sudah. Itu kemudian kurangnya disempurnakan. Ya, jadi berjalan tetap seperti biasa menuju masjid, tidak terburu-buru, tidak kemudian juga melambatkan diri. Ya, tetap bersegera ke masjid ketika adzan, bersegera jalan tenang. Ini adalah bentuk ta'anni. Namun ketika orang menunda-nunda adzan, saya nanti belum qomat. Begitu qomat,
Nah ini sudah tercela seperti ini, sudah menunda-nunda. Kemudian baru dia tergesa-gesa. Ya, itu yang beberapa mungkin kita juga melihat ya sebagian anak-anak kita santri mungkin kan gitu. Ya, memang perlu pendidikan seperti itu, perlu peneguran, perlu nasihat. Ya. Dan sebagian para jemaah haji ketika di Madinah itu, subhanallah, saya pernah melihat itu sampai lari-lari menuju qomat itu. Jadi ketika Masjid Nabawi qomat, mereka berlari-lari menuju supaya mendapatkan takbiratul ihram. Ya, ibu-ibu bahkan itu kan kasihan sekali itu. Ya mestinya jalan kaki saja. Apa yang dia dapat, ya sudah itu. Kurangnya tinggal ditambahkan gitu. Mungkin karena mendapati beberapa semacam sebuah motivasi untuk mendapatkan sholat, mungkin ada istilahnya itu sholat arba'in ya. Ya, 4 kali sholat, 40 kali sholat di Masjid Nabawi. Padahal kalau tidak salah hadisnya itu juga tidak sahih dalam hal itu ya. Ini perlu diteliti lagi gitu. Yang sahih itu bukan 40 kali sholat ya, tapi 40 hari. Dan itu tidak hanya di Masjid Nabawi, di masjid manapun ya, seorang muslim sholat 40 hari ya, 5 waktu selalu mendapati takbiratul ihram, ya maka dia akan mendapatkan 2 keuntungan ya, mendapatkan keamanan di kuburnya dan juga aman dari siksa neraka. Wallahu alam, saya lupa itu hadisnya ya. Bukan 40 sholat ya, tetapi 40 hari ya, dia akan diamankan di kuburnya, juga terhindar dari sifat kemunafikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang itu ya yang harus kita pahami dalam pelaksanaan sholat. Kita juga tetap harus penuh dengan kekhusyuan, tumaknina ya, mendatanginya tidak terburu-buru, apalagi sambil berlari-lari untuk mengejar rakaat imam ya, yang masih kita dapatkan terkadang seperti itu. Mungkin ini ya wallahu a'lam. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.